Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui Injil hari ini, bagaimana mengisahkan tentang hidup dalam damai sejahtera. Setiap orang membutuhkan damai sejahtera dalam hatinya agar bisa hidup bahagia dan sukacita dalam menjalankan tugas perutusan dari Tuhan. Dalam pelayanan mewartakan Injil atau di dalam komunitas pelayanan, kita sering mengalami kesulitan, mengalami hambatan, penolakan, iri hati, bahkan mungkin difitnah oleh orang lain. Paulus dan Barnabas waktu melakukan pelayanan tentang pewartaan Injil di kota Listra bahkan pernah mengalami dilempar batu dan diseret keluar kota. Walaupun demikian, mereka tetap bertekun dalam iman, tidak patah semangat, tidak mendendam, bahkan mereka tetap masuk ke dalam kota Listra kembali untuk mengabarkan berita Injil. Di dalam hati Paulus dan Barnabas ada kasih Kristus. Hal inilah yang membuat hati mereka menjadi damai. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita tahu bahwa dalam hidup ini sering kejadian di sekitar kita, mungkin orang merampas ketenangan dan kedamaian hidup kita. Rasa khawatir biasanya juga terkait dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu juga melibatkan pikiran kita, terutama pikiran negatif kita, tentang hal-hal yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Satu contoh adalah kekhawatiran tentang apakah saya masih bisa bekerja, saya masih mendapat pekerjaan, atau ada orang yang juga berpikir berapa lama saya akan menganggur, tidak punya aktivitas apapun yang berarti. Pikiran-pikiran semacam ini menguras energi dan membuat stres bahkan. Ini bisa terjadi pada siapa saja yang sedang mengalami permasalahan hidup. Tetapi ketika Anda mencapai titik di mana pikiran dan kekhawatiran tersebut telah membatasi dan mengurangi Anda atau kita semua dari menjalani hidup sehari-hari, kita harus mengambil suatu tindakan untuk mencari solusi yang terbaik untuk kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, para pendengar dimanapun Anda berada, melalui Injil atau firman kita hari ini,
ingin menunjukkan jalan yang bisa kita tempuh manakala kita menghadapi aneka masalah yang mengusik suasana kedamaian batin kita. Dengan kata lain, nasihat Injil hari ini hendak mengarahkan kita untuk senantiasa menaruh kepercayaan yang besar kepada Yesus sendiri. Percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, itulah obat ataupun jamu penyembuh kegelisahan hidup, apapun bentuknya. Akhirnya, dengan menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia dan dalam masyarakat yang sedang berkembang ini, semakin maju, kita juga dihadapkan akan semakin bertambahnya banyak tantangan, masalah, kegelisahan, dan ketidakpastian hidup. Meskipun demikian, kata-kata Yesus haruslah senantiasa menjadi pegangan yang pasti untuk hidup kita. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengatur bahagia kita. Jangan biarkan keadaan kita di sekitar kita itu mencuri damai kita. Damainya sudah menjadi milikmu, menjadi milik kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Itulah ungkapan damai sejati yang diberikan Yesus kepada kita, dan dengan kepastian damai yang diberikan Yesus kepada kita itu, marilah kita semua dengan tulus saling memberikan salam damai, kasih Kristus satu dengan yang lain, agar hidup kita selalu damai bersama Bapa, damai sejahtera dalam hati kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur, agar hidup kami selalu dilingkupi, dilindungi dengan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Dan semoga keberadaan diri kami mampu membawa sukacita dan damai untuk orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.